Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Konita Ramadhani dengan NIM 2019-210-142. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dan uji MRA. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Yang kedua, uji MRA. Uji MRA aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih variabel independen. Berikut analisis data uji MRA model regresi. Y sama dengan A plus B1 titik X1 plus B2 titik X2. Yang A konstanta, yang B koefisien regresi. Yang selanjutnya Y sama dengan 0,032 plus 0,005 X1 plus 0,025 X2 plus 0,052 X3 plus minus 0,042 X4 plus 0,337 X5. B1 sama dengan 0,006, artinya jika ZS skor CR naik satu satuan, maka Z skor Y juga akan naik 0,006. B2 0,026, artinya jika Z skor DAR naik satu satuan, maka Z skor Y juga akan naik 0,026. B3 sama dengan 0,052, artinya adalah jika ZS skor ROE naik satu satuan, maka Z skor Y juga akan naik 0,052. B4 sama dengan minus 0,42, artinya adalah jika Z skor TATO turun satu satuan, maka ZS skor Y juga akan turun minus 0,042. Artinya adalah jika Z skor GWC naik satu satuan, maka Z skor Y juga akan naik 0,337. Berikut uji simultan langkah pertama. Variabel Z skor GWC, Z skor CR, Z skor ROE, Z skor TATO, Z skor DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z skor Y. H1 paling tidak salah satu variabel Z skor GWC, Z skor CR, Z skor ROE, Z skor TATO, Z skor DAR berpengaruh signifikan terhadap variabel Z skor Y. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pratipta Jaya Yuda dengan NIM 2019-21-144. Di sini saya melanjutkan rekan saya dari langkah kedua. Langkah kedua, nilai tabel F DF dibagi DF2, F5 dibagi 214 dibagi 5% sama dengan 2,26. DF1 dan DF2, lihat output SPSS. Langkah ketiga, kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung lebih kecil dengan 2,26 dibanding SIG lebih besar sama dengan 0,005. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari 2,26. SIG lebih kecil 0,05. Langkah 4 sama dengan F hitung. F hitung sama dengan 4,245 lebih besar dari 2,26. Langkah 5 kesimpulan. Kesimpulan H0 ditolak. Artinya variabel Z skor GWC, Z skor CR, Z skor ROE, Z skor TATO, Z skor DAR berpengaruh signifikan terhadap variabel Z skor Y. Selanjutnya, koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut. Model summary R2 sama dengan 0,090 sama dengan 0,81%. Artinya besarnya pengaruh variabel Z skor GWC, Z skor CR, Z skor ROE, Z skor TATO, Z skor DAR terhadap variabel Z skor Y adalah 0,81%. Sedangkan sisanya 99,19% dipengaruhi variabel lain di luar model. Lalu uji parsial, yaitu uji per satu variabel X terhadap satu variabel Y. Dapat dilihat pada tabel tersebut koefisien. Z skor CR. Langkah pertama, H0 beta, yaitu 0
variabel z-score CR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel z-score Y. H1 beta yaitu 0, variabel z-score CR berpengaruh signifikan terhadap variabel z-score Y. Lalu langkah kedua, nilai tabel T atau tabel Z. Z 231 dibagi 2,5% sama dengan Z, 25% sama dengan 1,96. Langkah ketiga, kriteria pengujian. H0 diterima jika T hitung kesamaan 1,96 atau T hitung lebih besar min 1,96. Sig lebih besar 0,05. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari 1,96 atau T hitung lebih kecil dari 0,196. Sig lebih kecil 0,05. Langkah keempat, T hitung. T hitung sama dengan 0,71 lebih kecil dari 1,96. Langkah kelima, kesimpulan. Kesimpulan, H0 diterima, artinya variabel z-score CR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel z-score Y. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Vira Yunia Indayana dengan NIM 2019-210-149. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu ZS score DAR, yaitu langkah satunya yaitu H0 dibagi B1 sama dengan 0. Lalu variabel Z-score DAR tidak mempengaruhi signifikan terhadap variabel Z-score Y. Lalu yang selanjutnya yaitu H1 dibagi B1 sama dengan 0. Termasuk variabel Z-score DAR berpengaruh signifikan terhadap variabel Z-score Y. Langkah duanya yaitu nilai tabel T atau tabel Z. Z adalah 231 dibagi 2,5% sama dengan Z 2,5% sama dengan 1,95. Selanjutnya yaitu langkah 3-nya, kriteria pengajuan. H0 diterima jika T hit lebih besar 1,96 atau T hit lebih besar sama dengan 1,96, lalu tanda panah sig 0,05. H0 ditolak jika T hit lebih besar 1,96 atau T hit lebih kecil min 1,96. Lalu signifikan lebih kecil 0,5. Langkah keempat yaitu T hit. T hit adalah sama dengan 0,316 lebih kecil 1,96. Langkah 5 yaitu kesimpulan. Kesimpulan sama dengan H0 diterima. Artinya variabel Z-score DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z-score Y. Selanjutnya yaitu Z-score ROE. Langkah satunya yaitu H0 dibagi B1 0. Variabel Z-score ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z-score Y. Lalu H1 dibagi B1 sama dengan 0. Variabel Z-score ROE berpengaruh signifikan terhadap variabel Z-score Y. Lalu selanjutnya yaitu langkah 2-nya, nilai tabel T atau tabel Z. Z dalam kurung 231 dibagi 2,5%. Tutup kurung sama dengan Z 2,5% sama dengan 1,96. Angka 3 yaitu kriteria pengujian. H0 diterima jika T hit atau T hit lebih besar sama dengan min 1,96. Signifikan lebih besar 0,05. H0 ditolak jika T hit lebih besar 1,96 atau T hit lebih kecil min 1,96.
signifikan lebih kecil 0,05. Lalu angka 4 yaitu T hit sama dengan 0,637 lebih kecil 1,96. Angka 5 yaitu kesimpulan H0 diterima, artinya yaitu variabel z-score ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel z-score Y. Selanjutnya yaitu z-score tato H0 dibagi B1 sama dengan 0, artinya variabel z-score tato tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel z-score Y. H1 dibagi B1 sama dengan 0, artinya yaitu variabel z-score tato berpengaruh signifikan terhadap variabel z-score Y. Lalu langkah 2-nya yaitu nilai tabel T atau tabel Z. Z dalam kurung 231 dibagi 2,5%. Tutup kurung sama dengan Z 2,5% sama dengan 1,96. Angka 3-nya yaitu kriteria pengujian. H0 diterima jika T hit lebih kecil sama dengan 1,96 atau T hit lebih besar sama dengan 1,96 signifikan 0,5. H0 ditolak jika T hit lebih besar 1,96 atau T hit lebih kecil min 1,96. Signifikan yaitu lebih kecil 0,05. Langkah 4 yaitu T hit sama dengan min 0,424 lebih kecil 1,96. Langkah kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah H0 diterima, artinya yaitu variabel z-score tato tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel z-score Y. Selanjutnya yaitu langkah z-score GWC. Langkah satunya yaitu H0 B1 sama dengan dibagi B1 sama dengan 0, variabel z-score GWC tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel z-score Y. Selanjutnya yaitu H1 dibagi B1 sama dengan 0, variabel z-score GWC berpengaruh signifikan terhadap variabel z-score Y. Lalu langkah kedua yaitu nilai tabel T atau tabel Z. Z dalam kurung yaitu 231 dibagi 2,5% sama dengan 2,5% sama dengan 1,96. Langkah ketiga yaitu kriteria pengujian. H0 diterima, T hit lebih kecil sama dengan 1,96 atau T hit lebih besar sama dengan 1,96. Signifikan 0,05. H0 ditolak jika T hit lebih besar 1,96 atau T hit lebih kecil min 196. Signifikan 0,5. Langkah keempat yaitu T hit sama dengan 4,567 lebih besar 1,96. Langkah kelima kesimpulannya yaitu H0 ditolak, artinya variabel z-score GWC berpengaruh signifikan terhadap variabel z-score Y. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tais Indra Putri dengan NIM 2019-210159. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi per satu variabel X terhadap satu variabel Y. Jadi seperti yang tertera di gambar, z-score CR R sama dengan 0,05 dan R1 sama dengan 0,5.